Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sebagian orang yang bertanya, kenapa saya tidak membahas tentang perseteruan antara TIJ dengan Umi Preman, dengan Mas Karyo, Adin PS dan sebagainya. Kali ini akan saya jawab. Saya tidak ingin menjadi orang yang membicarakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu membicarakan apa yang kamu tidak ketahui. Kenapa? Karena kita membicarakan yang kita tahu saja kadang-kadang keliru. Apalagi kita membicarakan hal yang kita tidak tahu. Hayhata an nusibah. Tidak mungkin kita bisa benar. Paling jatuhnya menduga-duga, paling jatuhnya mengira-ngira. Konflik yang saya lihat adalah itu hanya mungkin bisa diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Sementara orang lain, saya kira termasuk saya, sulit untuk bisa tahu itu. Lagi pula, kebiasaan membicarakan hal-hal yang tidak diketahui itu adalah kebiasaan orang-orang ahmak atau orang-orang bodoh. Min ahlakil jahili annutku bima la yudriku. Salah satu dari perangai atau perilaku orang bodoh adalah hobi membicarakan apa-apa yang dia tidak ngerti. Sehingga yang keluar hanyalah hal-hal yang salah. Memang saya sadar bahwa sebagian besar mungkin dari subscriber saya yang hampir 100.000 ini, hampir ya, itu adalah orang-orang yang menggemari video semacam itu. Menggemari video dukun santet, entah pelakunya, entah orang yang mengkritik, entah orang yang membela dan sebagainya. Jika kalian merasa keputusan saya untuk tidak lagi berbicara tentang hal itu adalah keputusan yang salah, silahkan kalian hengkang, silahkan di-unsub ya. Nggak ada persoalan. Kenapa? Karena saya sejak bikin YouTube sampai saat ini, bisa dicek di video saya, tidak pernah saya meminta untuk di-subscribe, meminta untuk di-like, meminta untuk di-share, meminta untuk di-komen dan sebagainya. Karena saya pakai prinsip semua orang itu pintar. Dia tahu apa yang harus dia subscribe, dia tahu apa yang harus dia tonton, dia tahu apa yang harus dia like. Tanpa kita rayu-rayu, tanpa kita minta-minta. Dan percuma saja kita meminta-minta, kalau orang tidak suka juga tidak akan like, tidak akan subscribe. Atau kita tidak minta pun kalau orang suka pasti orang subscribe. Itu pola pikir saya. Jadi kita berjalan masing-masing. Saya tawarkan satu video, saya tawarkan satu penampilan. Anda suka silahkan, Anda tidak suka jangan ditonton. Tak perlu dibuang handphonenya. Eman-eman ya. Mana itu belinya kan nggak mudah ya. Jadi saya akan berusaha sebisa mungkin menampilkan omongan-omongan atau narasi-narasi yang bisa saya ukur akurasinya, bisa saya ukur validitasnya. Bagaimana mengukurnya? Yaitu saya berbicara ada marjiknya, ada referensinya, ada kitabnya. Bukan hanya menurut saya, bukan hanya katanya-katanya. Kenapa? Karena saya melihat orang nonton YouTube itu tidak gratis. Dia berkorban kuota, dia berkorban waktu, dia juga berkorban tenaga untuk menyimak. Alangkah jahatnya kalau saya sebagai YouTuber menampilkan hal-hal yang nirfaidah atau tidak berfaedah. Jadi minimal menurut saya apa yang saya sampaikan harus ada faedahnya, harus ada manfaatnya. Jika ternyata Anda kira tidak bermanfaat, jika ternyata Anda kira tidak berfaedah, yaitu urusan Anda, bro, bukan urusan saya. Biarlah nanti kita lihat apakah itu benar-benar berfaedah atau tidak. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini penentu tertinggi bukan kita. Kadang-kadang kita mengira sesuatu itu baik, ternyata dia buruk. Kadang-kadang sebaliknya. Apa-apa yang kita anggap buruk, tidak bermanfaat, justru itu adalah hal yang baik. Makanya kita diajarkan berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jadikanlah saya ini melihat sesuatu yang benar itu sebagai kebenaran. Artinya mata ini memandang sesuatu itu sesuai dengan faktanya. Jangan sampai menjadi orang yang melihat kebaikan itu sebagai keburukan sehingga membenci. Sebaliknya melihat keburukan sebagai kebaikan sehingga menggemari. Nauzubillahi min dzalik. Kita ditipu. Kalau dalam falsafah Arab, kadzabathu ainahu. Dia ditipu oleh matanya sendiri. Jadi mata sudah tidak berpihak kepada kita. Sesuatu yang buruk oleh mata dipersepsikan sebagai sesuatu yang baik. Jika
Anggota badan kita saja menipu diri kita sendiri, alangkah bodohnya ya. Waliyadzubillah. Semoga kita terhindar dari orang-orang semacam itu. Karena bukan hal yang aneh, bukan hal yang tidak masuk akal. Kita merasa benar padahal kita salah. Dan itu adalah kerugian yang paling utama. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya dhalla ya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Muhammad, katakan kepada umatmu, maukah aku kasih tahu orang-orang yang sangat merugi, yaitu mereka yang pekerjaannya salah, sesat, tapi mereka menganggap melakukan sesuatu yang baik. Orang yang nyasar tapi merasa meniti jalan yang benar, itu menyakitkan sekali. Kenapa menyakitkan? Karena di pikirannya dia itu tertanam, saya akan sampai, ini jalan yang benar. Dia tidak tahu kalau jalan yang dia tuju itu adalah menjauhkan dia dari tempat yang ingin dicapai. Kalau orang sudah tahu jalannya salah, dia tidak akan berharap sampai. Kenapa? Karena dia sudah sadar ini memang cara yang salah. Atau gambarannya orang yang selama hidupnya merasa sebagai orang baik, mengerjakan sesuatu yang menurut dia benar, dia berharap akan dapat pahala, akan dapat balasan surga. Faktanya salah semua, betapa sakitnya. Beda dengan orang yang sudah fair, saya memang jahat, mati masuk neraka. Ya tanggung resiko. Walaupun sama-sama masuk neraka, tapi berbeda keadaannya. Satu sudah menyadari, yang satu merasanya masuk surga. Jadi rugi dua kali. Satu, dia harus dapat neraka. Dua, ekspektasinya meleset begitu jauh. Itulah kenapa masuk kepada al-akhsar. Al-akhsar ini kan bentuk tafdil ya, paling merugi. Semoga kita tidak menjadi seperti itu. Termasuk juga dalam percintaan. Seorang laki-laki yang merasa dicintai oleh perempuan, dia merasa dicintai oleh si gadis. Ternyata tahu-tahu si gadis hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Nah, itu sakit sekali ya. Korban PHP. Semoga kita tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena menderita dalam hal semacam itu tidak akan ada selesainya. Apalagi kita sudah tidak punya waktu untuk merepair, tidak punya waktu untuk memperbaiki. Kalau di tengah jalan kita sadar bahwa ini salah, kita masih punya waktu. Tapi idza hana mau itu roh, kalau sudah sampai kita waktunya untuk mati dan ternyata semuanya salah, waliyadzubillah, kapan kita mau reparasi lagi? Sudah tidak ada waktu. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus mengecek, saya ada di jalan apa, saya ada di jalan mana. Itulah yang disebut dengan muhasabah, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum perhitungan yang sejati dilaksanakan, maka hitunglah dirimu. Saya ada di mana? Kecintaan saya kepada apa? Hobi saya apa nilainya? Hobi mancing misalnya, mancing apa nilainya? Hobi gibah misalnya, gibah apa nilainya? Jangan terbawa oleh suasana kadung hobi, menumpulkan analisa, menumpulkan tata nilai dalam diri kita. Saya hobi ini, apakah hanya berdasarkan hobi? Apa tidak ada tolak ukur lain? Apa manfaatnya? Apa nilainya? Apa peran kepada mimpi saya yang akan saya capai? Apa peran kepada kebaikan yang saya terima? Itu namanya muhasabah. Walaupun dalam skala kecil. Kenapa? Karena kalau kecil-kecilnya tidak rapi, besarnya pun tidak akan pernah rapi. Seperti itu kira-kira. Semoga kita menjadi orang-orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran dan melihat keburukan sebagai keburukan, sehingga kita tidak menjadi al-akhsarin, orang-orang yang paling merugi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Saya tidak pernah minta di like, tidak pernah minta di subscribe, tidak pernah minta di share. Cuma mempersilahkan saja Anda menonton jika berminat. Jika tidak, kalau dalam bahasa klasik, wa illa fala. Kalau tidak ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.